Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pitaloka Meliandini Kumala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang bisnis internasional. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama, yaitu pengertian bisnis internasional. Yang kedua, jenis-jenis bisnis internasional. Yang ketiga, tujuan bisnis internasional. Yang keempat, hambatan yang mempengaruhi bisnis internasional. Yang kelima, manfaat bisnis internasional. Yang keenam, teori-teori bisnis internasional. Yang ketujuh, contoh-contoh perusahaan internasional. Dan yang terakhir yaitu aktivitas bisnis internasional. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis internasional? Bisnis internasional menurut Griffin dan Puste tahun 1996 menyatakan bahwa bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Selanjutnya, menurut Bell dan Wendell tahun 2004 menyatakan bahwa bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional merupakan aktivitas perdagangan dan investasi lintas negara yang tidak memiliki batasan satu dengan lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis internasional, yaitu ada 4. Yang pertama, foreign trade. Jenis foreign trade ini sering cenderung seperti aktivitas ekspor impor barang. Dalam kegiatan ekspor impor objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas atau visible physical goods, yaitu barang yang wujudnya kelihatan. Yang kedua, trade in service, kebalikannya dari foreign trade, yaitu barang berwujud. Trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tidak berwujud. Contohnya, berbagai layanan jasa seperti hotel, asuransi, konsultan, perbankan, biro perjalanan, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu portfolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Portfolio investment sendiri adalah investasi dalam bentuk sekelompok aset termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa atau sekuritas hutang seperti obligasi dan semacamnya. Yang keempat yaitu direct investment. Direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang lama dari investor satu negeri ke perusahaan dalam negeri lainnya, sehingga direct investment biasanya melibatkan dua negara sekaligus. Selanjutnya, tujuan bisnis internasional. Apa saja sih tujuan dari bisnis internasional? Apakah keuntungan yang diperoleh begitu besar sehingga perdagangan internasional sebagai sumber pendapatan devisa yang paling utama dalam sebuah negara atau karena lainnya? Maka dapat dijelaskan bahwa tujuan bisnis internasional meliputi yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam konteks besar, maka pemenuhan kebutuhan manusia ini karena disebabkan di negara lain tidak memiliki produk atau sumber bahan baku, untuk mendapatkannya dibutuhkan tersebut maka harus mendapatkan dari negara lain. Yang kedua, memperluas pasar. Bisnis internasional juga bertujuan untuk memperluas pasar. Bagi perusahaan atau pabrik yang memproduksi pasti akan memperhatikan jumlah produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, yaitu mendapatkan penghasilan. Bentuk penghasilan yang dimaksud bisa berbentuk keuntungan internal maupun keuntungan eksternal.
keuntungan internal adalah keuntungan yang akan dirasakan oleh pihak perusahaan. Sedangkan keuntungan eksternal adalah keuntungan spesialisasi. Yang keempat yaitu transfer teknologi modern. Sekarang perdagangan internasional tidak sekedar mengekspor dalam bentuk barang saja, tetapi juga dalam bentuk teknologi modern. Misal negara maju yang baru menciptakan hasil produksi terbaru dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas. Yang kelima yaitu mendapatkan devisa negara. Tujuan paling besar dari perdagangan internasional adalah mampu menaikkan devisa negara. Imbas dari negara mendapatkan nilai devisa lebih tinggi akan mempengaruhi ke arah positif. Misal, dapat mempengaruhi di aspek pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor dan mempengaruhi eksistensi tenaga kerja. Adapun hambatan yang mempengaruhi bisnis internasional meliputi yang pertama yaitu adanya perbedaan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam mengolah sumber daya ekonomi, perusahaan ingin memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga dapat menjangkau konsumen internasional secara lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. Yang kedua, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang ketiga, adanya tekanan persaingan bisnis. Tekanan persaingan bisnis membuat bisnis berekspansi ke pasar asing. Perusahaan menghadapi ancaman akan kehilangan pasar domestik karena diserbu oleh perusahaan asing dengan produk-produknya yang lebih bermutu tinggi dan bernilai lebih. Keempat, kebijakan sebuah negara. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan bisnis internasional dan terkadang ini menjadi satu hambatan yang sangat mengganggu. Yang kelima yaitu kuota. Pembatasan dilakukan oleh sebuah negara baik ekspor maupun impor. Pembatasan ini membuat bisnis internasional tidak dapat berjalan secara baik. Keenam yaitu pemberian subsidi. Pemberian subsidi bagi sebuah barang atau jasa oleh negara atau pemerintah. Pemberian subsidi membuat kita tidak bisa mengekspor sebuah barang atau jasa, mengingat barang yang kita ekspor akan memiliki harga yang lebih mahal karena di dalam negeri barang yang sama akan disubsidi oleh negara lain. Yang ketujuh yaitu penetapan pajak. Terkadang pajak ekspor maupun impor ditetapkan dengan tarif yang sangat mahal. Penetapan pajak yang mahal membuat harga-harga menjadi lebih mahal. Yang terakhir yaitu administrasi. Perbedaan persepsi terhadap dokumen, perbedaan persepsi terhadap bahasa terkadang menjadi hambatan penting dalam bisnis internasional. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang manfaat bisnis internasional. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, membuka peluang kerja dan menurunkan angka pengangguran. Adanya perdagangan internasional mendorong pembangunan industri-industri baru untuk memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Dengan dibukanya industri baru, tentu akan membuka lapangan kerja baru. Bahkan di beberapa negara, adanya perdagangan internasional dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan dibukanya lapangan kerja yang semakin luas, maka masyarakat semakin mudah dalam mencari pekerjaan dan produktif. Yang kedua yaitu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Manfaat perdagangan internasional berikutnya adalah menambah pasar bagi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memproduksi secara optimal, tanpa takut kelebihan produksi dan harga jual yang turun. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan di luar negeri. Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan.
Yang ketiga yaitu membuat hubungan antar negara lebih baik. Perdagangan internasional juga bermanfaat untuk membentuk relasi baru dengan negara-negara lainnya. Dengan adanya hubungan antar negara yang baik, kerjasama yang dilakukan lebih berpotensi berkembang ke banyak sektor perdagangan. Selain itu, kerjasama yang dilakukan juga bisa mempengaruhi dalam bidang lainnya seperti budaya, politik, pendidikan, teknologi, ataupun militer. Berikutnya, kita mempelajari tentang teori-teori bisnis internasional. Ada begitu banyak teori yang membahas tentang bisnis internasional. Intinya, semua teori tersebut membahas tentang mengapa perdagangan internasional itu terjadi secara umum. Kita dapat membaginya menjadi dua kelompok teori. Yang pertama yaitu teori klasik yang dipelopori oleh ekonomi klasik, yang dapat disimpulkan bahwa perdagangan dunia bebas akan memberi manfaat yang sama bagi semua negara yang terlibat. Jadi, tidak mengakibatkan perubahan dalam distribusi pendapatan antar negara. Dan yang kedua yaitu teori modern yang berlaku pada saat ini dari sisi permintaan dan penawaran. Teori ini merupakan sebuah teori modern yang berkembang pada saat ini. Perdagangan internasional terjadi ketika ada permintaan dan penawaran. Ketika ada orang ingin membeli sebuah barang, maka akan terjadi perdagangan. Ketika ada orang yang menawarkan barang, maka akan ada potensi untuk dibeli oleh negara lain. Permintaan dan penawaran terjadi antar negara, antar penduduk sebuah negara. Oke, selanjutnya seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu contoh-contoh perusahaan internasional. Ada beberapa nama perusahaan, misalnya seperti Nestle, Coca-Cola, Unilever, Kraft, PepsiCo, dan lain-lain. Berikutnya, yang terakhir, kita mempelajari tentang aktivitas bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor, menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Kegiatan ekspor ini dapat dikategorikan menjadi ekspor insidental, yaitu terjadi karena adanya kedatangan orang asing di dalam negeri, kemudian orang asing ini membeli barang-barang dan kemudian dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Dan ekspor aktif yaitu hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Selanjutnya yaitu impor, adalah membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Selanjutnya yaitu lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya atau paten, merek dagang, nama merek, hak cipta atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Selanjutnya yaitu waralaba. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Selanjutnya yaitu kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis internasional. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.